Oke, jumpa lagi teman-teman. Setelah kemarin anginnya itu kencang sekali ke arah utara Pulau Jawa, sekarang anginnya seolah-olah kencang ke barat lagi, teman. Silakan teman-teman cek di VT terakhir Mas Yun, kemudian di IG-nya Mas Yun. Ada apa di situ, teman? Hilalkah hilang, teman? Ayo kita cek sama-sama, teman. Pasti sudah nggak asing lagi dengan lagu ini, teman-teman. Siapa yang menyanyikan pasti teman-teman sudah sangat melekat di pikiran, teman. Mari kita kumpulkan pasal-pasal yang berantakan. Setelah tuntas, aku akan tanda tanya, teman. Apalagi nih kira-kira? Kemarin euforia itu masih sangat kuat sekali arahnya ke Kalimantan Barat. Tapi tiba-tiba Mas Yun membelokkan arah anginnya kembali ke barat. Tapi ini memang masih video lama, teman. Kalau dilihat tadi masih ada Pak RT juga sepertinya. Rambutnya Mas Yun juga masih putih. Oh iya, ini momen Mas Yun mencapai penonton 200.000 lebih itu kalau nggak salah, teman. Nah itu yang dari TikTok, teman. Coba kita lihat yang postingan di IG, teman. Kita lihat di akunnya Mas Yun, Kandang Sobat Ngarit. Nah ini. Coba teman perhatikan. Bandara Minangkabau, Bandar Udara Internasional Minangkabau. Kalau dilihat dari videonya, ini memang real, teman. Karena kalau ini editan, pas tadi slide dari Mas Yun kemudian ke ini tulisan bandara ini, itu smooth sekali, tidak ada patah sedikit pun, teman. Dan kemungkinan besar memang Mas Yun sudah pernah sampai di Tanah Minang, teman. Sengaja kubakar habis namaku. Iya, jangankan untuk berjalan, merangkak pun aku sudah tidak bisa. Aku akan pergi, tapi tidak untuk sekarang. Aku akan kembali ke sangkarku untuk menyembuhkan lukaku ini. Dan yang ku mau tidak ada perkelahian di antara saudara. Saling memaafkan itu lebih baik sebelum aku benar-benar pamit. Silakan teman-teman cerna, kira-kira apa sih maksudnya ini? Apakah Mas Yun akan mundur dari dunia media sosial, teman-teman? Dan ketika Mas Yun membuat VT yang sepertinya memang sudah pernah sampai di Tanah Minang, apakah ini bentuk salah satu janji
yang ingin Mas Yun tepati, teman? Apakah ini video lama atau video baru, teman? Kalau dilihat memang sepertinya ini video baru, teman. Ini di Jam Gadang. Ketika Mas Yun di bandara tadi, sebenarnya sudah pernah Mas Yun bikin VT. Nah ini. Nah ini. Bodinya, jaketnya itu sama persis dengan yang dipakai tadi ketika di Jam Gadang tadi. Padahal banyak teman-teman yang berpersepsi Mas Yun sedang perjalanan ke Kalimantan Barat, teman. Dan ternyata kemungkinan besar memang ketika dengan Mas Martuju itu mungkin ke Minang, teman. Ke tanah Minang. Entah untuk keperluan apa, tapi yang jelas ada sesuatu yang ingin Mas Yun selesaikan, teman-teman. Saya tertarik dengan captionnya, teman. Dan yang harus kupertanyakan, siapa orang pertama yang menemukan sebongkah berlian di antara tumpukan jerami, dan apakah kalian menghormatinya? Apa maksudnya ini, teman-teman? Nah ini, adakah yang bisa menjelaskan kiasan yang dituliskan Mas Yun? Ada yang bisa jelaskan, teman-teman? Apakah ini ada keterkaitan dengan VT yang baru saja kita lihat, teman? Yang di bandara tadi. Ini ada 3 hal sebenarnya yang ingin disampaikan. Kalau dilihat dari kalimatnya, teman. Yang harus kupertanyakan, siapa orang yang pertama menemukan sebongkah berlian di antara tumpukan jerami? Itu satu. Siapa orang pertama? Nah, kemudian siapakah atau apa yang dimaksud Mas Yun dengan sebongkah berlian di antara tumpukan jerami? Siapakah dia? Yang ketiga, apakah kalian menghormatinya? Siapa yang harus dihormati? Siapakah kalian? Ada 3 pertanyaan, teman-teman, dari satu kalimat ini. Sungguh luar biasa Mas Yun memang. Terus terang saya tidak bisa mencerna apa yang dimaksud Mas Yun, teman. Walaupun saya yakin ini yang dimaksud dengan kalian itu adalah kita semua, teman-teman Sobat Ngarip. Dan kemungkinan yang dimaksud dengan sebongkah berlian di antara tumpukan jerami itu adalah diri Mas Yun sendiri. Berlian itu bernilai. Jerami adalah sesuatu yang selama ini selalu dipandang tidak berguna. Berlian di antara tumpukan jerami. Apakah ini sebuah pengibaratan yang yang dibuat Mas Yun yang ingin menyampaikan bahwa ini loh, saya yang selama ini dipandang sebelah mata, saya bisa tunjukkan bahwa ini loh, saya berhasil.
dengan apa yang sudah Mas Yun capai saat ini, saya rasa tidak berlebihan ketika menyebut dirinya adalah sebuah berlian. Nah, pertanyaannya, siapakah yang pertama kali menemukannya? Apakah Fauzana, Mas Roni, atau siapa teman-teman? Silakan tulis pandangan teman-teman nanti di kolom komentar teman. Luar biasa memang Mas Yun. Sebuah teka-teki yang menurut saya ini bukan hal pertama yang dibuat Mas Yun teman. Ketika momen 10.10 tahun 2024 yang lalu, kita juga dibuat bingung dengan berbagai iti Mas Yun, dengan perkataan-perkataan, dengan kalimat-kalimat yang menurut saya sulit untuk dipahami. Dan semuanya itu terjawab ketika segala sesuatunya itu sudah terlihat jelas di depan mata. Itu teman. Ya, mudah-mudahan dari begitu banyaknya pertanyaan hari ini, itu kedepannya terjawab dengan gamblang teman-teman. Apakah hilalnya itu arahnya tetap akan ke utara Jawa, ke Kalimantan, atau ke tempat lain teman? Arah mata angin yang lain. Ya, kita lihat saja apa yang akan terjadi teman. Kita tetap doakan yang terbaik untuk Mas Yun. Apapun rencananya, apabila memang dia ingin berhenti dari media sosial, pasti ada sesuatu yang akan diperjuangkan teman. Ya, semoga kita tetap selalu kompak. Kita jaga nama baik Sobat Ngarit dengan apa yang kita miliki teman. Kita lakukan hal baik sekecil apapun yang bisa kita lakukan. Oke? Selamat berpusing ria, selamat berargumen, selamat berasumsi teman-teman. Makasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Salam Sobat Ngarit Nusantara, salam sababatan. Srek, srek, srek.